aku Cica Carmila and welcome to my book list. Hari ini kita akan membedah buku How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie, seorang penulis dan guru asal Amerika yang berfokus pada topik self-improvement, public speaking, dan interpersonal skill. Carnegie adalah salah satu pendukung dari teori responsibility assumption. Dia percaya bahwa dengan kita mengubah reaksi kita terhadap orang lain, kita dapat mempengaruhi mereka. Buku ini memiliki banyak tips yang bisa membuat kita menjadi individu ataupun pemimpin yang berdampak pada komunikasi yang baik dan disukai banyak orang. Insight pertama, memanggil nama dan senyum. Ternyata ada dua hal sederhana yang sering kita lupakan saat kita berinteraksi dengan orang, yaitu nama dan senyuman. Carnegie menegaskan bahwa kata adalah kata terpenting dalam bahasa apapun. Ketika kita mengingat dan menggunakan nama seseorang, kita cenderung menghargai mereka dan mereka pun merasa dihargai. Selain itu, ekspresi muka kita juga berperan penting dalam komunikasi. Ketika kita tersenyum, kita memberikan indikasi ke lawan bicara kalau kita senang ngobrol dengan mereka, kita nyaman dengan mereka, dan kita menyukai topik obrolan dan diskusinya. Also, smiles are addictive. Ketika kita tersenyum, cenderung orang akan membalas kita dengan senyuman karena sifatnya menular dan memberikan aura positif. Jadi, itulah tips pertama untuk mempengaruhi orang. Insight kedua, tips memberi kritik. Memang ya, gak ada orang yang suka dikritik. Dan kritik yang disampaikan dengan cara yang salah bisa membuat orang menjadi defensif, menyakiti hati mereka, dan membuat orang menutup diri. Carnegie menyarankan 3 cara untuk memberi kritik yang baik. Yang pertama, hindari kritik langsung. Jangan pernah mengatakan Anda salah. Gunakan pertanyaan sebagai gantinya. Lontarkan pertanyaan yang bisa menggiring ke arah pemikiran kita dan jangan pernah mengatakan kamu salah, kamu gak benar secara gamblang. Jika kita mengatakan seperti itu, otomatis respon lawan bicara kita akan menjadi defensif dan kita terlihat seperti tidak menghargai opini dan pemikiran mereka. Yang kedua, gunakan sandwich teknik supaya penyampaiannya lebih halus. Sandwich teknik adalah sebuah taktik penyampaian constructive feedback di mana kritik feedback tersebut diapit oleh komplimen dan hal-hal positif yang sudah dilakukan oleh mereka. Nah, karena sentimennya lebih seimbang, lawan bicara cenderung akan lebih terbuka dan menerima kritik kita. Yang ketiga, mengakui kesalahan dan kekurangan kita secara terbuka. Dengan kita mengakui kesalahan kita terlebih dahulu, kita menciptakan rasa aman bagi orang lain untuk merenungkan kesalahan mereka. Dan mereka akan lebih terbuka untuk menerima kekurangan-kekurangan mereka juga. Insight ketiga, buatlah orang lain merasa penting. Kalau kita bisa mengikuti prinsip ini dengan memperlakukan orang lain seperti apa ingin kita diperlakukan oleh orang lain juga, kita dapat menumbuhkan lebih banyak persahabatan dan kebahagiaan di hidup ini. Gimana caranya? Ternyata caranya cukup simpel, teman-teman. Misalnya, pada saat kita ngomong maaf ya ngerepotin, atau boleh tolong enggak, atau terima kasih banyak, mungkin hal-hal ini terkesan kecil ya, tapi dengan begini kita dapat menghargai orang dan mengakui value orang tersebut di hidup kita. Satu lagi nih tips untuk membuat orang lain merasa penting. Pada saat kita ngobrol dengan seseorang, coba deh obrolin hal-hal tentang mereka. Jadi kita banyak bertanya tentang kehidupan mereka, hobi mereka. Pasti mereka akan merasa penting dan lebih bersemangat untuk berinteraksi dengan kita. Menurut aku, buku ini cukup applicable buat mengingatkan kita ke hal-hal yang penting, tapi kita sering lupa di kehidupan kita sehari-hari. Seperti senyum tadi, mengingat nama orang, menjadi pendengar yang baik, dan sebagainya. Namun, kita harus tetap hati-hati dalam mempelajari buku ini. Takutnya kalau kita mempelajari buku ini secara kaku, kita akan jadi people pleaser dan kita melupakan bahwa ada beberapa kondisi hubungan seperti hubungan
pekerjaan, hubungan personal yang toksik, kita harus tetap membela diri kita dan berbuat tegas kepada orang lain. Jadi perlu diingat kalau ini bukan ukuran strategi untuk semua orang dan semua interaksi yang akan kita punya di hidup kita. Terima kasih telah bergabung dengan aku hari ini. Kalau kalian punya rekomendasi buku lainnya, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you.